Ketemu lagi di rubrik Dilempar, diskusi film dan serial terpaling benar. Di sini kita akan mendiskusikan film dan serial-serial kenamaan dari sisi kualitasnya. Kita akan membedah satu film atau serial sehingga kita tahu bagian mananya dari mereka, dari dia yang bagus dan bagian mananya dari dia yang tidak bagus. Itulah yang disebut apresiasi film. Dan untuk episode kali ini kita akan membicarakan satu serial yang tahun ini sempat menjadi bahan perbincangan seluruh dunia, yaitu Better Call Saul. Better Call Saul merupakan prequel dari serial kenamaan Breaking Bad dan tayang di Netflix sejak 8 Februari 2015. Terdiri atas 63 episode dan berjalan selama 6 season, serial ini mengakhiri masa penayangannya dan ceritanya tamat pada tanggal 15 Agustus 2022 kemarin ini. Better Call Saul yang bergenre crime drama, legal drama, black comedy, dan tragedy dikembangkan oleh duet Vince Gilligan dan Peter Gould. Vince Gilligan pada tahun 1990-an pernah membantu Chris Carter memproduksi serial The X-Files yang kenamaan itu. Better Call Saul berkisah soal seorang lawyer kere bernama Jimmy McGill, diperankan oleh Bob Odenkirk. Dia ditemani oleh kekasih yang kemudian menjadi istrinya, yaitu Kim Wexler, diperankan oleh Rhea Seehorn. Jimmy yang tadinya seorang penipu mendapatkan gelar sarjana hukum dari sebuah universitas tak dikenal di Samoa. Dan itu pun kuliahnya online, bukan kuliah sungguhan. Dia merupakan kebalikan dari kakaknya, Charles McGill alias Chuck, diperankan oleh Michael McKean, yang seorang lawyer besar dan merupakan salah satu pendiri dari firma hukum kenamaan HHM atau Hamlin McGill. Meskipun kalah pamor jauh dari kakaknya, Jimmy memanfaatkan keahliannya tipu-tipu untuk mengakali orang dengan trik-trik yang cerdas dan brilian, tapi julid dan kejam. Salah satu korbannya adalah kakaknya sendiri. Hidupnya berubah ketika bertemu Mike Ehrmantraut, diperankan oleh Jonathan Banks, yang seorang pensiunan polisi kemudian bekerja sebagai juru parkir di gedung pengadilan tempat Jimmy biasa bersidang. Mike kemudian bertemu dengan bos kartel narkoba pengedar sabu, Gustavo Fring, yang diperankan oleh Giancarlo Esposito. Gus Fring merupakan gembong narkoba kelas kakap yang berbisnis gelap di balik usahanya sebagai pemilik jaringan restoran waralaba ayam goreng tepung khas Meksiko bernama Los Pollos Hermanos. Jadi dia di depan kelihatan kayak pebisnis kuliner, tapi di sebaliknya dia adalah seorang jerak kartel bos kelas kakap. Mike kemudian cocok dengan Gus dan menjadi tangan kanan serta pengawal pribadi dan pembunuh bertangan dingin atau pembunuh berdarah dingin dari kartel narkoba milik Gus Fring. Itu membuat kehidupan Jimmy juga ikut berubah dan ikut terlibat dalam dunia narkoba yang gelap dan kotor. Sempat kehilangan izin prakteknya sebagai lawyer selama hampir setahun, Jimmy kemudian menggunakan nama baru Saul Goodman, yang merupakan permainan dari frase "It's all good, man", yang berarti itu bisa diatur. Sebuah frase yang merupakan ciri khas orang-orang yang hobi main korupsi, kolusi, dan manipulasi demi kepentingan pribadi, yaitu nyari duit. Dan dari situlah judul serial ini berasal, yaitu Better Call Saul.
Tokoh Saul Goodman di Breaking Bad pertama kali muncul pada season kedua episode ke-8 serial yang dibintangi oleh Bryan Cranston dan Aaron Paul itu. Dan kemudian Saul Goodman menjadi salah satu tokoh tetap di Breaking Bad hingga penayangannya berakhir pada 2013. Ketika kemudian Saul Goodman menjadi tokoh utama di Better Call Saul, Bryan Cranston dan Aaron Paul muncul dalam salah satu episode di season terakhir sebagai bintang tamu. Ketika Saul Goodman pertama kali muncul di Breaking Bad, episode tempat dia hadir berjudul Better Call Saul. Dan ketika Bryan Cranston dan Aaron Paul muncul sebagai bintang tamu di Better Call Saul, episode bersangkutan berjudul Breaking Bad. Jadi sebuah crossover yang sangat brilian. Produksi Better Call Saul mulai direncanakan sejak April 2013. Ketika itu Breaking Bad tengah memasuki penayangan season terakhir, yaitu season ke-5. Better Call Saul dianggap sebagai sebuah prequel yang luar biasa. Ia tidak hanya mampu menyamai pendahulunya yaitu Breaking Bad, tapi bahkan melampaui dan melewati. Bahkan tidak sedikit kritikus film di Amerika Serikat dan di seluruh dunia yang menyatakan bahwa serial ini lebih baik daripada Breaking Bad. Pada bulan September 2019, surat kabar The Guardian mendudukkan Better Call Saul di peringkat ke-48 dari daftar 100 serial TV terbaik sepanjang abad ke-21. Majalah lain yaitu Empire menempatkan serial ini pada urutan ke-27 dalam daftar 100 serial TV terbaik sepanjang masa. Dan pada tahun 2021 juga BBC menaruh Better Call Saul pada urutan ke-23 daftar serial TV terbaik sepanjang abad ke-21, di mana urutan ini disarikan dari pendapat 206 ahli atau pakar siaran televisi dari seluruh dunia. Setelah menamatkan keseluruhan episodenya selama 6 season itu, saya memang mencatat bahwa menonton Better Call Saul kadang-kadang terasa agak sedikit susah dipahami, tetapi tetap terasa sebagai pengalaman yang menyenangkan. Ada beberapa aspek yang membuat serial ini bisa begitu outstanding dan bahkan legendary. Yang pertama, Better Call Saul tidak mengandalkan alur cerita dan efeknya terhadap perasaan penonton, alias penonton dibikin baper. Kita tidak penasaran menunggu tokoh ini ngapain, bersama siapa, melakukan apa, dan kemudian siapa yang mati. Tapi Better Call Saul lebih tentang transformasi karakter itu sendiri. Bahkan saya bisa bilang ini merupakan salah satu seri yang sangat brilian dalam hal observasi karakter. Tokoh-tokoh di dalamnya tak saja saling berbeda satu dengan yang lainnya, tapi juga sangat detail dan mendalam. Selain itu, kita bisa melihat bahwa seluruh kejadian dan keputusan-keputusan yang mereka buat sebagai akibat dari kejadian-kejadian itu membuat tokoh-tokoh itu berubah sedikit demi sedikit. Dan itulah yang menarik sehingga membuat kita peduli pada mereka. Yang kedua, seluruh gambar, angle, properti, point of view, dan bahkan warna-warna sangat berarti dan punya arti. Mereka tak hanya sekedar alat untuk menjelaskan cerita, melainkan bahkan masterpiece seni tersendiri yang kita bisa tonton dan sangat mind blowing. Seperti Breaking Bad juga, Better Call Saul kerap dibuka dengan shot atau adegan yang seperti tak
berkaitan dan tak ada hubungannya dengan cerita. Namun kemudian pada bagian lain, entah di episode yang sama, season yang sama, atau season berikutnya, barulah apa yang muncul di layar dengan bahasa gambar yang sangat rumit itu menjadi terjelaskan. Kita baru paham maksudnya setelah beberapa saat kemudian. Gara-gara itu, kita tidak bisa meleng saat nonton Better Call Saul. Karena bahasa gambarnya sangat penuh makna dan kadang-kadang semua baru kita bisa mengerti ketika kita mencermati gambar-gambar dan tidak hanya sekedar mendengarkan perkataan tokoh-tokohnya. Yang ketiga, cerita di Better Call Saul dijelaskan dengan begitu banyak flashback dan flash forwarding. Bagi yang belum mudeng, flash forwarding adalah mirip flashback, tapi untuk menceritakan nukilan peristiwa yang nanti akan terjadi pada masa depan. Lain dengan penjelasan flashback dan flash forwarding pada judul-judul film atau serial lain, Vince Gilligan dan Peter Gould tidak menggunakan angka-angka penjelas di layar, melainkan dengan membuat corak warna yang berbeda. Ketika menjelaskan flash forwarding, serial ini muncul dengan warna hitam putih yang justru lucu karena corak warna itu biasanya dipakai untuk menjelaskan flashback atau berkaitan dengan masa lalu di mana tayangan film atau serial baru tersedia dalam warna hitam dan putih, belum full color. Yang keempat, semua aspek dalam Better Call Saul sangat detail, terutama dalam menjelaskan urusan teknis para lawyer dan istilah-istilah di dunia hukum serta persidangan. Kita yang bukan lawyer, bukan praktisi hukum, kemungkinan besar tidak akan selalu mudeng dengan apa yang dikatakan Jimmy, Kim, Charles, dan juga saingan sekaligus sahabat dekat Jimmy yaitu Howard Hamlin diperankan oleh Patrick Fabian. Tapi yang jelas, detail memang merupakan salah satu ciri khas produksi yang berkualitas, tak saja di film dan serial, tapi juga novel. Dan yang terakhir, Better Call Saul membawa kita ke asal-usul komedi, yaitu tragedi. Pada awalnya, komedi berarti tragedi, makanya bisa disebut tragikomedi. Ketika manusia menjalani zaman Yunani kuno dan sandiwara serta teater mulai berkembang, komedi adalah sekaligus juga tragedi. Yang disebut komedi berisi kisah-kisah yang tragis dan menyedihkan. Baru setelah abad ke-17, komedi menyempal menjadi satu genre cerita sendiri yang berkaitan dengan segala hal yang serba lucu. Tokoh yang lucu, situasi yang lucu, kejadian-kejadian yang lucu, dan seterusnya. Tapi awalnya, komedi adalah juga berarti tragedi. Di mana unsur tragedi dalam Better Call Saul? Tak lain adalah ketika tokoh Jimmy berubah menjadi Saul Goodman, dan sebagai Saul, dia makin menemukan kepintaran, kecerdasan, dan keberaniannya dalam menabrak segala aturan-aturan hukum. Sebagai Saul, dia semakin pintar mengakali orang, menipu orang, dan memanipulasi orang. Sehingga dia makin bisa menjadi lawyer terkemuka, khusus membebaskan para penjahat. Dan ketika orang makin terlibat dalam urusan korupsi, inilah yang disebut tragedi. Apalagi karena Jimmy itu bertransformasi, tidak seperti pada umumnya film atau serial di mana orang yang jahat kemudian menjadi baik. Jimmy sebagai Saul Goodman semakin pintar menjadi orang jahat dan sangat menikmati itu. Sehingga ketika kita masuk ke alur cerita Breaking Bad, dia sudah ternama sebagai lawyer yang sangat bermanfaat bagi para penjahat. Apapun kasus yang dialami penjahat oleh polisi, Saul Goodman selalu bisa membereskan. Sebagai serial yang merupakan observasi karakter, tak aneh bila semua tokoh dalam serial ini sangat memorable dan sangat brilian.
dua tokoh utama yang sudah jelas memikat perhatian kita adalah Jimmy dan Kim. Selain itu, ada beberapa tokoh lain yang pasti akan membuat kita susah lupa terhadap mereka karena kekuatan karakter mereka dan juga kuatnya akting para pemeran. Yang pertama harus disebut adalah Raja Narkoba Gustavo Fring yang berpura-pura jadi owner jaringan waralaba ayam goreng. Giancarlo Esposito berperan sangat super sebagai tokoh ini dan kita bisa merasakan aura kekejian, kekejaman meskipun Gus tidak pernah marah-marah, mengumpat-umpat atau mendelik-mendelik. Dia bekerja dalam diam, dalam kesunyian, dan itulah yang justru membuat tokoh ini efektif untuk membuat kita takut. Tokoh lain yang juga harus diungkap adalah Mike. Tokoh ini penting karena profesinya itu berkebalikan dengan dirinya yang sesungguhnya. Mike ini bukan orang muda, orang milenial, orang otot kawat balung besi, melainkan dia seorang kakek-kakek yang sudah berusia 60-an dan mungkin bahkan sudah hampir 70-an. Dia punya seorang cucu bernama Kayla yang sangat memuja dia sebagai kakek yang sangat sempurna dan baik, tanpa tahu bahwa sang kakek punya pekerjaan sampingan sebagai sikario alias pembunuh berdarah dingin dari kartel narkoba. Dan seperti Gus, Mike juga tidak pernah beroperasi dengan marah-marah, mendelik-mendelik, tapi dengan diam dan sunyi langsung orang pada mati. Baik Gus maupun Mike adalah tokoh-tokoh yang pernah muncul sebelumnya di Breaking Bad. Dan mereka juga sukses membuat para penonton Breaking Bad ketakutan. Kita selalu merasa diri kita paling bersih, paling suci, paling kuat, dan yakin bahwa kita tidak terjerumus ke lembah kenistaan, maksiat, atau apalagi kejahatan terorganisir. Tapi kalau kita menjadi sosok-sosok seperti Saul Goodman yang terjerumus ke dalam dunia kejahatan dan justru menemukan bahwa di situ dia bisa menjadi makin cerdas, makin lihai, makin pintar, terutama dalam mengakali dan memanipulasi orang lain, barulah kita tahu bahwa hidup tidak semudah yang selama ini kita pikirkan. Dengan Better Call Saul, saya akan sudahi pertemuan kita di episode kali ini. Dilempar diskusi film dan serial terpaling benar, dan kita akan ketemu lagi dalam rubrik Dilempar episode berikutnya. Sampai jumpa lagi.